selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang sangat baik buat saya dan saudara. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, sadarilah itu semua karena anugerah dari Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara yang ditambahkan umurnya oleh Tuhan 1 tahun lagi minggu ini. Doa saya semoga saudara makin bertambah-tambah mengenal Tuhan dan mengasihi Dia dan mengalami hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia, agar saudara bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang baik dan besar itu kepada banyak orang. Saudara diberkati dan menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, hari ini Minggu 21 Maret 2021, kita akan meneruskan pendalaman firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal ke-39. Mari kita awali dengan doa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan selalu baru bagi kami setiap hari. Mohon ampun semua dosa salah kami Tuhan. Mohon kemampuan untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kami rindu dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapa, kami haus lapar akan firman-Mu. Firman-Mu adalah kompas dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, mohon Tuhan memberkati saya dan kami semua yang mendengar, supaya kami tidak hanya berkata-kata atau mendengar, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan berbahagia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-39, doa minta tolong. Kita akan mendengar dari Alkitab suara sambil kita buka dan memperhatikan dengan seksama tentunya. Tuhan memberkati. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang merahupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal.
Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku dari pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudaraku, di ayat 2 dan 4 tercatat mengenai bagaimana Daud yang sedang mengalami masalah yang besar, ia bertekad untuk menjaga mulutnya sehingga tidak berdosa karena perkataan. Ia memilih untuk berdiam diri, membisu, dan ketika penderitaannya semakin menekan, semakin berat, ia hanya menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Ini adalah pilihan yang sangat baik. Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Dia tidak pernah menolak pergi orang yang hancur hati datang kepadanya, mengaku dosa, bertobat, dan mau hidup sesuai jalan Tuhan, berseru minta tolong. Ingatlah, tidak ada yang sulit buat Tuhan. Jika kita mengeluh kepada orang lain, mungkin suatu waktu bisa saja ia mendengar, mengerti, dapat bersimpati atau berempati. Ia bisa menolong atau mendukung kita di dalam doa. Tetapi tidak selalu seperti itu. Ya, tidak selalu dia mau atau dia mampu untuk mendengar keluhan kita. Karena setiap manusia juga punya banyak persoalan. Punya banyak kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Benar? Orang juga mengalami banyak tekanan-tekanan. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, kita sering kecewa, saudara. Karena itu kita bersyukur karena Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 menceritakan kepada kita bahwa kita punya imam besar yang unggul, yang utama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Dia pernah mengalami kesulitan-kesulitan seperti kita waktu dia ada di dunia. Dia mengerti tentang kelemahan-kelemahan manusia. Tapi dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah jatuh dalam kelemahan. Sehingga dia bisa berempati, bersimpati kepada manusia. Dia mengerti dan dia peduli. Sebab itu, mari kita dengan penuh keberanian datang kepadanya untuk memohon rahmat-Nya, belas kasihan-Nya, kasih karunia-Nya, dan pertolongan-Nya. Ya, saudara bacalah di dalam Ibrani 4
ayat 14 sampai 16. Hati kita akan kuat dan bersyukur karena kita punya Yesus Kristus. Dia peduli, dia mengerti, dia mampu menolong kita. Syukur kepada Tuhan. Mari kita teruskan saudara di ayat 5, 6, dan 7. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saudara, kita diingatkan lagi bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Mazmur 90 ayat 10 mengajarkan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya banyak mengalami kesukaran, banyak mengalami penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu benar. Karena itu, biarlah kita mengisi hidup yang masih Tuhan berikan sampai hari ini dengan bijaksana. Kita harus berdoa minta kepada Tuhan pengertian, hikmat, ya, untuk menjalani hidup ini dengan benar seperti apa yang Tuhan mau, sesuai firman Tuhan, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain dan akhirnya hidup kita ini mempermuliakan Tuhan. Itulah tujuan kenapa kita masih hidup sampai hari ini. Saudara, kematian itu bisa datang tiba-tiba. Dan firman Tuhan berkata hari ini di dalam Mazmur 38 yang tadi kita baca di ayat 5, 6, 7. Banyak orang hanya fokus, hanya menghabiskan waktu kehidupan di dunia ini yang singkat dan sementara ini hanya untuk hal-hal di dunia. Hanya mempersiapkan hal-hal di dunia, menimbun kekayaan dan sebagainya. Tidak pernah mempersiapkan diri untuk masa kekekalan. Tidak bisa dibandingkan 70-80 tahun itu dengan kekekalan yang tidak ada batasnya. Daud sadar jika manusia hanya sibuk menimbun kekayaan di dunia, itu akan sia-sia. Semua jeripaya itu akan ditinggalkan. Debu akan kembali kepada debu dan roh manusia akan kembali kepada penciptanya. Alkitab berkata begitu. Semua ditinggalkan. Kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan pencipta kita. Semuanya tergantung kepada iman dan apa yang kita lakukan. Apakah sesuai firman Tuhan atau tidak? Apakah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sehingga dosa kita diampuni? Dan apakah sesudah kita percaya kita menghargainya itu dengan hidup sesuai dalam kebenaran firman? Banyak orang Alkitab katakan tidak memikirkan hal itu. Sehingga Yesus sendiri berkata di dalam kitab Lukas, itu bodoh. Marilah minta kepada Tuhan hati yang bijaksana, jangan yang bodoh. Ya, saudara-saudara, apa yang akan terjadi dengan kehidupan besok kita tidak tahu. Masa hidup manusia hanya seperti asap
Alkitab katakan sekali lagi, hanya seperti kabut, sebentar kelihatan, tapi tiba-tiba sesaat kemudian lenyap. Jadi seharusnya satu-satunya pengharapan atau andalan dalam hidup kita hanya Tuhan. Sebab Dialah pencipta kita, pemilik hidup kita, pemberi kehidupan dan alasan kita untuk hidup. Sebab hanya Tuhanlah yang berotoritas. Kita kenal Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu jangan tinggalkan, jangan bergeser dari keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Apapun boleh terjadi, hargai keselamatan itu. Jaga pikiran kita, supaya kita selalu yakin percaya berdasarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 mengajarkan kepada saya dan saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan ini berbicara tentang orang yang memilih hidup hanya mengandalkan Tuhan. Orang itu memiliki harapan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidupnya akan diberkati, akan ditolong Tuhan, melewati masa-masa kering, melewati masa-masa susah. Saudara, Alkitab dalam Mazmur ini dan di dalam Yeremia 17 ini mencatat mengenai keadaan di tanah Israel. Daerah itu sangat panas. Jadi pohon itu kalau mau berbuah tetap menghasilkan daunnya tetap hijau, walaupun harus melewati daerah atau suasana atau cuaca yang sangat panas, dia harus ada atau dia harus ditanam di tepi sungai. Supaya airnya ada terus, akarnya tetap segar. Ya, tidak seperti kita di Indonesia, banyak hujan, tidak terlalu panas. Jadi benar-benar kontras digambarkan antara pohon yang hidup di pinggir di tepian sungai dengan yang tidak punya sumber air. Sama-sama mengalami masa panas, sama-sama mengalami datangnya musim yang sangat panas, mungkin bisa sampai 55 derajat Celcius. Bedanya antara yang ditanam di pinggir sungai, dia akan tetap bisa berproduksi, dia akan tetap bisa hijau karena ada sumber kehidupan. Sedangkan yang jauh dari sumber air mati. Jadi itu gambaran untuk orang yang selalu melekat pada Tuhan, yang selalu hidup berpegang berpatokan pada firman Tuhan. Ketika harus mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Alkitab katakan ia diberi kemampuan untuk tetap teguh, tidak menyerah, tidak putus asa, tetap kuat, tetap percaya kepada kasih, kuasa, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Akibatnya apa? Orang akan melihat dan orang akan melihat dan menjadi berkat. Orang akan bertanya, kok bisa ya?
Dia banyak kesulitan, banyak tekanan, banyak tanggung jawab, banyak persoalan. Kok bisa tetap teguh ya, tidak menyerah, tidak putus asa. Akhirnya hidupnya bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Bisa menjadi motivator bagi orang lain. Dan Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Karena ia selalu dimampukan untuk bersyukur. Ia selalu dimampukan untuk bersuka cita. Kalau ia bersedih, ia menangis kepada Tuhan. Ia mengeluh kepada Tuhan. Ia menjerit kepada Tuhan di dalam doanya. Sehingga selesai berdoa, dia mendapat kekuatan baru. Mendapat keteguhan baru. Mendapat sukacita baru. Ketika bertemu dengan orang lain, dia kuat. Dan ketika orang bertanya, dia bisa bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripada Tuhanlah kekuatan dan keselamatanku. Hidupnya jadi saksi Tuhan. Amin. Sebab dia percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab dia sungguh-sungguh percaya semua yang terjadi di dalam kehidupannya ada dalam kendali otoritas Tuhan. Ia yakin sungguh-sungguh bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya itu untuk kebaikan. Karena dia hidup mengasihi Tuhan dan ia selalu belajar setiap hari menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Orang yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan akan dimampukan Tuhan menghasilkan buah yang baik dan benar. Karakternya akan terus dibentuk melalui proses tentunya, yang enak maupun tidak enak. Sehingga tambah hari tambah baik, tambah terpuji. Pribadinya pribadi yang produktif, kreatif, dan dia bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Berdampak positif bagi komunitas. Bukankah hidup seperti itu yang kita rindukan? Dan firman Tuhan katakan seharusnya seperti itu. Bukan hanya mengumpulkan harta yang akan ditinggalkan sesaat. Tetapi mengumpulkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan. Yeremia 17 ayat 5-6 mencatat tentang kontradiktif mengenai orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Itu orang yang hidup mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, dia akan seperti semak belukar di padang belantara. Artinya, orang yang mengandalkan pikiran, prinsip-prinsip hidupnya yang belum tentu benar, karena kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, entah itu kekayaan, koneksi, jabatan, dan lain sebagainya, memberontak dari Tuhan, tidak hidup dalam hormat kepada Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, biasa atau membiasakan diri hidup dalam kemunafikan, kebohongan, penipuan, kesombongan, hatinya akan keras, hatinya akan jahat, tidak peduli firman Tuhan. Akhirnya selalu tidak bersyukur, kurang. Akhirnya suatu titik akan putus asa, kecewa, dan tidak dapat bertahan, tidak berhasil, dan tidak berdampak positif bagi sesama. Dan tidak mempermuliakan Tuhan. Mana pilihan kita?
Saya harap kita memilih untuk hidup hanya dekat Allah saja dan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini singkat, saudara. Mati bisa tiba-tiba. Mari kita pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh bijaksana. Mari kita minta Tuhan setiap hari, ajari saya Tuhan untuk menggunakan hari ini dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik. Menggunakan semua kesempatan dengan baik. Menggunakan uang dengan baik. Menggunakan potensi dengan baik. Kuasai hati saya, pikiran saya Tuhan, perkataan saya dan tindakan saya. Supaya saya tidak berdosa kepada Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tolong kita. Amin. Mazmur 39 ini mencatat bahwa Daud sedang mengalami banyak kesulitan. Dia merasa sedang dipukul, dihantam, dihajar oleh Tuhan. Karena dia tahu dia berdosa. Kalau nanti saudara baca firman Tuhan di dalam kitab Samuel, dalam Raja-Raja dicatat mengenai dosa. Dosa Daud. Dia bukan orang yang sempurna. Tapi dia punya hati yang gampang diajar. Gampang ditegur. Gampang diperingati. Dan bertobat. Dia tidak ulang-ulang dosanya. Dia bertobat. Ya. Jadi dalam Mazmur 39 ini dicatat Daud merasa sedang dihajar karena dosanya oleh Tuhan. Lalu apa yang dia buat? Dia datang mendekat, menjerit, mengeluh pada Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Bagus kan? Dia berharap kepada Tuhan. Dia menyatakan seluruh perasaannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mohon belas kasihan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, mari kita cari Tuhan supaya kita hidup. Ditolong Tuhan, diajar Tuhan, diberkati Tuhan, dan boleh jadi berkat buat banyak orang, buat pekerjaan Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jangan putus asa ya, kalau kita sedang mengalami banyak persoalan. Berharaplah kepada Tuhan saja, bergantunglah sungguh-sungguh pada firman Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebab itu, sungguh-sungguh kita harus hidup menjadi orang benar. Mari kita lakukan firman Tuhan. Hidup ini singkat, isilah dengan bertanggung jawab, dengan berkualitas. Panduannya adalah firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Gereja sudah memfasilitasinya itu kan saudara, dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Supaya kita memiliki pengertian, pengetahuan yang benar bagaimana hidup itu. Supaya gak salah, patokannya firman Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua, kita harus selalu lebih dekat dengan Tuhan. Atur waktu, supaya ada waktu berbicara dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Jangan mencari Tuhan asal-asalan atau rutinitas, atau kalau udah kepepet. Jangan. Mari bersahabat dengan Tuhan setiap hari. Alkitab mengajarkan. Yesus sendiri berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ayo saudara, waktu kita semua sama. 1 hari 24 jam. Tolong dipikirkan prioritas. Mari atur waktu supaya kita bisa mencari Tuhan 1 jam saja 1 hari. Menyembah Tuhan. Menyembah, gak usah minta. Bersahabat. Ngobrol. Dia tahu, dia mengerti sebelum kita ucapkan. Tapi mari bina persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Miliki itu saudara. Ya, hidup melekat pada Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan boleh datang. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah.
dihantam kita, tapi ada penyertaan Tuhan. Ada tuntunan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada kekuatan. Akhirnya segala sesuatu akan selesai. Kita hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita sempurna, tidak. Tapi karena Tuhan sabar, Tuhan baik. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati saudara dan saudara mempunyai hati yang lembut. Mari, sementara masa-masa ini sedang terjadi sulit di dalam semua segmen kehidupan. Cari Tuhan, dekat kepada Tuhan, miliki persekutuan dengan Tuhan, taati firman Tuhan supaya terjadi mujizat. Mujizat masih ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup taat dan mengasihi Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan dalam Mazmur 39. Ketika kehidupan ini sulit, kami harus terus mencari Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah sumber kasih karunia dan pertolongan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan sabar dan setia. Kami seringkali tidak baik, tidak setia, tidak taat. Tapi Tuhan selalu baik. Sementara masih ada hidup, kami mau bertobat dan melakukan firman Tuhan ini. Kami mau fokus memandang Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan sumber hidup dan kekuatan kami. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hidup keluarga kami menyerahkan hidup suami kami, istri kami, anak-anak kami. Tolong kami hidup hormat dan mengasihi Tuhan, bersahabat akrab dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga tetap bisa hidup menyenangkan Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Dijauhkanlah daripada hati kami, hidup kami hati yang keras dan bebal, tetapi berilah kami Tuhan hati yang taat dan dengar-dengar. Kami mohon berkat Tuhan, lawatan Tuhan bagi keluarga besar kami, seluruh jemaat Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, para pria dan para wanita. Kami rindu terus melekat erat dengan Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan, sukacita, harapan kami yang bisa kami andalkan. Hanya Tuhan, Engkau satu-satunya. Berbicaralah terus bagi kami Tuhan. Tuntunlah kami Roh Kudus, ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu yang kami pelajari hari ini, supaya ini menjadi rema di dalam hidup kami, mentransformasi hidup kami. Ada kebangunan rohani di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mohon Tuhan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang susah, yang bingung, yang dalam pergumulan apapun itu Tuhan. Kami mohon Tuhan, kalau saudara kami ini sungguh-sungguh datang berbalik kepadamu, menjerit dan minta Tuhan menolong, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengertian, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kesabaran. Dan pada waktunya Tuhan, dengan cara Tuhan, mujizat dinyatakan. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus ajaib. Karena kami mengalaminya sendiri, bukan dari kata orang. Bekerjalah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, permuliakanlah nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan
bangsa dan negara kami dan para pemimpin kami. Kami rindu Tuhan, ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan, ada hujan curahan berkat rohani dan jasmani untuk Indonesia. Kami rindu Tuhan, pulau-pulau dilawati oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan sungguh-sungguh kuat menjadi garam dan terang Tuhan. Sehingga komunitas kami bisa melihat Kristus melalui hidup kami. Pakailah kami semua, pakailah hamba-hambamu, gereja Tuhan, institusi-institusi Kristen, supaya bergerak dengan serius, sehingga ada kebangunan rohani yang besar terjadi di Indonesia, di bangsa kami, di antara para pemimpin kami. Kami mohon Tuhan, Bapa, Engkau mengerti segala sesuatunya, kami menyerahkan di dalam tangan kasih setiamu. Sempurnakanlah doa kami, dan kami serahkan hidup kami untuk minggu yang akan datang di dalam kasih dan kuasa-Mu. Tolong kami untuk maju di dalam Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dan berbahagia karena mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan dan mengalami penggenapan firman Tuhan. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan, imanilah sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, kasih-Nya yang kekal, damai sejahtera, sukacita, kesanggupan untuk hidup benar, menguasai roh, jiwa, dan tubuhmu saudara. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, saya dan saudara kedapatan sebagai orang yang percaya, taat, dan setia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara ya, sehat, semangat, dan sukacita karena Tuhan Immanuel. Shalom.